Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, tentu kalian pernah praktek ya dulu ketika SMP MTS melihat bakteri di mikroskop. Nah, kalau kamu lihat, nah ini ada sebuah bakteri, ada sebuah benang yang panjang. Ini namanya flagel yang berfungsi sebagai alat gerak. Ada bakteri yang punya flagel, punya alat gerak, ada bakteri yang tidak punya flagel atau alat gerak. Flagel alat gerak ya, itu ya, adalah struktur tambahan pada bakteri, yaitu struktur yang ada pada bakteri, tapi tidak semua bakteri itu mengandung flagel atau alat gerak. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menyebutkan struktur tambahan pada bakteri. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk bakteri. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas struktur bakteri. Ada struktur umum, struktur yang ada pada semua bakteri, struktur tambahan, struktur yang ada pada beberapa bakteri, ada yang tidak. Struktur umum yang sudah kita bahas ada yang namanya ini dinding sel, membran plasma, sitoplasma, cairan yang ada di dalam sel, ribosom, ini ribosom. Ada bahan inti di sini. Itu struktur umum. Untuk tambahan itu berupa apa? Ada yang namanya flagel, ini flagel, pili, ada fimbriae, ada namanya kapsul, ini kapsul, ada klorosom, ada mesosom, ada vakula gas, ada endospora. Nanti akan saya bahas satu persatu. Struktur tambahan bakteri yang pertama flagel. Ini flagel. Flagel ini merupakan alat gerak yang berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan alat geraknya terbagi menjadi 5. Atrik. Atrik ini tidak memiliki flagel sama sekali. Monotrik memiliki satu flagel di salah satu ujungnya. Lopotrik memiliki beberapa flagel di salah satu ujungnya. Amfitrik memiliki satu atau lebih flagel di kedua ujungnya. Peritrik, semua tubuhnya itu ada flagel. Nanti kalau kita lihat di mikroskop ada seperti atrik, ada monotrik, ada amfitrik, ada lopotrik. Struktur yang kedua dari bakteri adalah pili atau fimbri. Nah, ini fimbri. Ini pili. Pili itu berbentuk rambut yang halus menonjol dari dinding sel, tersusun atas protein, dan terdapat pada bakteri gram negatif, bakteri yang dinding selnya tidak terlalu tebal. Fungsinya apa? Untuk perlekatan bakteri ketika melakukan konjugasi. Konjugasi itu ketika bakteri melakukan proses perkawinan, maka akan saling mendekat membentuk jembatan konjugasi. Itu untuk melakukan diri dengan bakteri yang lain itu menggunakan pili. Kalau fimbri, nah, ini lebih pendek daripada pilus. Selanjutnya struktur tambahan bakteri yang ketiga. Struktur bakteri yang ketiga ini adalah kapsul. Kapsul ini berupa lendir yang padat dan tebal, tersusun atas polisakarida dan air. Polisakarida itu bagian dari karbohidrat, menyebabkan karena air itu
dinding selnya itu berlendir kapsulnya. Fungsinya apa kapsul itu? Untuk pertahanan bagi bakteri, mencegah kekeringan, sebagai alat melekat pada inang. Misalnya bakteri Escherichia coli itu melekat pada usus kita. Dia melekatkan diri pada inang pada manusia itu dengan menggunakan kapsul. Lalu kapsul ini bagi bakteri karena mengandung polisakarida berfungsi sebagai sumber makanan dari bakteri. Struktur tambahan bakteri yang keempat, klorosom, itu berada di bawah membran plasma. Di membran plasma ini ya, di bawahnya ada klorosom. Itu mengandung pigmen klorofil. Untuk apa? Untuk fotosintesis, untuk membuat makanan, sehingga dia termasuk autotrof, bisa membuat makanan sendiri. Lalu ada yang namanya mesosom. Nah, mesosom itu kalau pada sel hewan itu adalah mitokondria. Nah, organel ini menonjol dari dinding sel. Menonjol dari membran, ini membran plasma menonjolannya, ini namanya mesosom. Fungsinya apa? Mesosom ini untuk menghasilkan energi. Yang kedua, membentuk dinding sel pada saat pembelahan. Nah, itu berarti ketika itu bakteri sedang berkembang biak, dari satu membelah menjadi dua. Nah, ketika membelah itu membentuk individu baru, maka yang membentuk dinding sel adalah mesosom. Yang ketiga, fungsi dari bakteri menerima DNA saat konjugasi. Kalau kita lihat nanti ketika mau kawin, bakteri akan saling berdekatan, saling melekatkan diri, membentuk jembatan konjugasi. Di situ nanti akan saling tukar menukar DNA. Itu yang berfungsi untuk menerima DNA adalah mesosom. Selanjutnya pada bakteri ada fakolagas. Itu dimiliki oleh bakteri yang hidup di air. Itu tujuannya untuk apa fakolagas? Untuk mengapung di atas air agar mendapatkan cahaya untuk fotosintesis. Karena fotosintesis itu memerlukan cahaya. Struktur tambahan bakteri yang keenam adalah endospora. Itu terbentuk jika kondisi bakteri tidak menguntungkan. Ada pada suhu yang tidak menguntungkan, adanya zat kimia, adanya radiasi cahaya yang bisa merusak bakteri, maka di situ membentuk endospora. Jika kondisi sudah menguntungkan, endospora akan tumbuh menjadi sel yang baru. Nah, di sini itu ada 6 struktur tambahan bakteri. Bakteri itu kalau dilihat bentuknya, kalau kita lihat di mikroskop itu ada 3 bentuk. Ada yang bulat seperti ini, ada yang berbentuk ini seperti batang, ada yang berbentuk seperti ini, spiral. Untuk penjelasannya lebih mendetail kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ingat anak-anakku, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali isih bejo wong kang eling lan pas padha. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.